mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual praktek coaching model Tirta dengan teman sejawat. Yang bertindak sebagai coach adalah saya sendiri, Nanang Sugiharti SP, dan rekan sejawat adalah Dr. Anda Farida. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ayo silakan duduk. Iya. Oh ya. Ini tumben ini Ibu Farida kok menemui saya di ruangan lab ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ada masalah yang kita hadapi di siswa kelas 3. Oh, ada masalah dengan siswa terutama di kelas 3. Jadi menjelang ujian begitu ya, Bu. Ya karena itu mau ujian. Oh, gitu. Kira-kira apa masalah yang Ibu temui di kelas 3 ini? Masalah yang pertama itu mereka itu kehadiran itu kurang sekali. Oh, sangat kurang. Terus? Apalagi setelah selesai ulangan ini mereka ada 2-3 orang saja yang kelas yang hadir. Oh, yang hadir itu. Oh iya. Sebelum ulangan? Sebelum ulangan begitu juga, tetapi lebih parah setelah ulangan. Setelah ulangan ini ada sekitar 2 orang yang hadir per kelas gitu ya. Berarti ketika Ibu Farida masuk tidak ada siswa gitu ya? Iya. Oh, Ada beberapa orang saja. oh iya. Kira-kira Ibu sudah mencari tahu enggak kenapa siswa ini tidak hadir gitu setelah ulangan ini? Ya sudah kita tanyakan di teman-temannya, tetapi karena dikira mungkin sudah selesai ulangan ya habis juga seperti biasanya kan kalau selesai ulangan kan tidak ada kegiatan apa-apa lagi. Soalnya kemarin tuh kalau sekolah juga habis ulangan semester ini nggak ada di kampus, tapi masih kegiatan yang lain lagi. Selain sudah ditanyakan ke teman, apakah Ibu juga sudah misalnya menitip pesan ini tolong temannya si A, si B ini suruh datang Sudah seperti itu? kita Sudah ya? sudah kita. Kan baru hari ini ya ada jam saya di sementara 2 hari kemarin kan kita ada kegiatan sendiri sehingga kita nggak masuk kelas. Oh iya, yang opsi kemarin itu ya? Oh iya, iya. Terus selama ini kira-kira kan tingkat kehadiran, tapi kan sebelum ulangan kan lumayan ya tingkat kehadirannya kan masalahnya setelah ulangan. Selain masalah tingkat kehadiran, mungkin Ibu memiliki masalah yang lain selama mengajar di SMP 1 misalnya? Masalahnya sih ada pemahaman siswa terhadap materi juga masih kurang karena jam KBR kita kan di press Ya, gara-gara plastik ya. Oh iya. sehingga anak-anak kurang begitu Iya. Karena waktunya juga ya, karena waktu dibatasi, jadi penyampaian kita juga tidak maksimal, tidak maksimal. Terus kan tidak maksimal nih, Ibu merasakan tidak maksimal, anak-anak menyerap gitu ya, apa usaha yang sudah Ibu lakukan gitu untuk biar anak-anak ini meskipun waktu itu terbatas kita menyampaikan materi, misalnya mungkin Ibu di luar jam itu kasih tugas barangkali atau bahkan mungkin mengirim video pembelajaran atau seperti apa usaha yang Ibu lakukan agar anak-anak ini lebih ada waktu gitu untuk memahami pelajarannya Ibu gitu. Nah, kalau saya lihat dari anak-anak tidak ada minatnya Kak. Oh, tidak ada minatnya. Dari awal semester saya sudah sarankan untuk kelas 3 jangan hanya menunggu materi dari Ibu Bina saja, tetapi harus kamu cari banyak soal, belajar di soal-soal UN nanti ya. Nanti kalau ada kesulitan baru kita bahas bersama, tetapi anak-anak ada refleksinya. Berarti minatnya sangat rendah gitu ya untuk belajar menghadapi ujian ini. Ya itu kan tadi Ibu sudah sarankan cari browsing soal biar nanti kalau ada kesulitan ya dibahas bersama gitu maksudnya. Dan karena zamannya internet mungkin sarannya juga bisa cari di internet di soal-soal terbaru nih paling ya. kalau ada sekolah mesti mampu. Iya, itu kembali lagi ke gimana gitu. Mungkin di sini tidak ada Oh, itu juga masalahnya. Iya. Berarti
berarti bisa Mada simpulkan ini Ibu Adu ini permasalahannya sama siswa itu tingkat kehadirannya rendah. Kemudian minat belajarnya juga yang rendah karena mungkin tidak ada perhatian dari orang tua. Karena memang musim di tempat kita nih Bu ya, lagi musim orang cocok tanam, jadi orang tua kebanyakan ke pagi-pagi sudah ke sawah gitu, jadi anak mungkin tidak ada yang mengontrol gitu ketika di rumah, jadi mungkin semaunya gitu ya anak ini ya datang sekolah asal-asalan saja ini seperti itu ya. Nah itu dari permasalahan itu kira-kira apa rencana Ibu ke depan untuk mengatasi permasalahan ini gitu, misalnya tadi yang tingkat kehadiran rendah itu apa solusinya yang bisa Ibu utarakan? Ini sudah kita kasih tahu di siswa nih, awas jangan kamu tuh tinggalkan sekolah karena ujiannya sudah dekat. Itu berarti maksudnya rencananya ke depan memberitahukan ke siswa bahwa ujiannya sudah dekat nih. Iya. Kira-kira dari pihak sekolah mungkin biar ada penekanan khusus gitu ke siswa kelas 3, mungkin apa rencana Ibu bisa menghadap kepala sekolah atau rembuk dengan guru-guru yang lain gitu biar rembuk tadi dengan Ibu Asri dan sebagainya untuk bagaimana caranya kita tuh menghadirkan siswa. Coba kepala sekolah itu membantukan pengumuman ke siswa supaya kan mungkin kan biasanya setelah ulangan bebas, tidak ada ikatan apa-apa, mungkin mereka anggapnya seperti itu. Tapi kan coba ke siswa atau ke sekolah itu mengumpulkan siswa dulu, memberikan penjelasan baru mereka bisa itu yang rencana yang pertama. Berarti rencana yang pertama mengkomunikasikan dengan kepala sekolah atau rekan guru bahwa nanti siswanya mungkin besok atau lusa kita kumpulkan kita beritahu bahwa tidak ada libur setelah ulangan seperti itu rencana yang pertama untuk mendatangkan siswa biar hadir kembali. Terus yang kedua kira-kira tadi untuk mengatasi minatnya yang rendah tadi itu Bu, kira-kira apa usaha yang bisa dilakukan oleh Ibu pada khususnya atau sekolah gitu biar minat anak-anak ini agak tinggi lah gitu, apalagi dalam menghadapi ujian sekolah ini sebenarnya. Biasanya yang kita lakukan selama ini kalau untuk kelas 3 adalah istilahnya les itu sekarang kan nggak ada tambahan pelajaran itu, apalagi saya dengar tadi tanggal 1 sudah mau ujian, minggu depan kita akan iya biasanya kumpulkanlah siswa kelas 3 itu untuk memberitahu bagaimana apa saja yang mereka yang harus dilakukan untuk menghadapi ujian 1 April ini yang supaya mereka tidak supaya 31 hanya 1 orang tadi yang datang. Ya selain ke sosialisasi setidaknya itu kan ke kepala sekolah agar anak-anak terus tapi kan minat anak-anak ini rendah kan ada faktor kurang perhatian gitu dari orang tua atau keluarga di rumah yang kira-kira apa ini rencana Ibu gitu ke depan, mungkin akan kerjasama dengan guru BP gitu, mungkin akan turun fisik gitu, adakah rencana seperti itu? Ada sih ada tetapi kalau mungkin belum ada waktunya sekarang. Soalnya kita mau visit ke rumahnya kadang pasti kita ketemu sendiri, apalagi sekarang orang lagi sibuk dengan banyak karena memang mayoritas murid kita itu kan orangnya petani ya Bu ya. Ya coba ada kesadaran dari orang tua siswa seperti apapun pekerjaan yang mereka lakukan itu jangan suruh anaknya tidak kasih. Iya, bisa saya simpulkan ini Ibu Farida ya, rencana Ibu ke depan dari adanya permasalahan tingkat kehadiran siswa yang rendah, minat yang rendah menjelang ujian ini yang pertama rembuk dulu dengan atau menghadap ke kepala sekolah, KUR gitu, biar siswa ini nanti dikumpulkan gitu. Terus kita informasikan bahwa bulan depan nih sudah ada ujian nih, selanjutnya kita belajar atau browsing soal atau
kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti boleh mendatangi guru mater masing-masing, karena memang mau mengadakan les juga karena masa pandemi COVID-19 ini tidak diperbolehkan tatap muka yang terlalu dengan rentang waktu yang lama gitu ya. Terus mungkin yang kedua tadi juga bisa untuk kehadiran siswa yang rendah direncanakan home visit gitu ya, tetapi waktunya nanti itu kita sesuaikan dengan waktunya orang tua siswa di rumah gitu ya, karena memang sekarang itu kan lagi musimnya orang cocok tanam, ada yang panen, karena memang mengingat mayoritas orang tua daripada murid kita di SMP ini adalah sekitar 80% kan petani gitu ya. Itu rencana-rencana yang mau dilakukan. Kira-kira komitmen seperti apa gitu yang mau dilaksanakan atau yang mau diambil gitu untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun tadi. Kita kan ada rencana mengumpulkan ketemu kepala sekolah, kalau kesiswaan, biar siswa itu dikumpulkan, dikasih arahan, sosialisasi tentang kerjaan dan sebagainya. Kira-kira komitmennya apa? Mau dilaksanakan kapan gitu, ketemu kepala sekolahnya gitu maksudnya. Kalau untuk anak itu sudah ya sebenarnya tidak perlu sih kita ketemu sekolah mereka sendiri. Dilakukan dari diri itu dulu gitu, biar mungkin teman-teman yang lain ini juga bisa gitu kan, orangnya disiplin, termasuk kan guru senior di sini kan, ada tidak ada siswa kan saya lihat itu selalu masuk di kelas. Kira-kira bagaimana gitu ya biar guru-guru di sini bisa mencontoh gitu apa yang dilakukan. Ini disiplin waktu aja, disiplin waktu. Ketika kita punya jam ya datang masuk kelas, jangan duduk begitu saja gitu. Berarti komitmennya yang pertama harus Ya, disiplin waktu itu aja yang penting. Ya, disiplin waktu yang mulai dari diri gitu ya, maksudnya kalau kita tidak disiplin bagaimana kita bisa memberikan contoh ya, maksudnya ya ke anak siswa. Disiplin waktu aja yang komitmennya berarti ibu tetap harus menghargai waktu nih gitu, maksudnya datang sekolah sesuai jam ya, luar kelas terus sehingga anak-anak juga merasa ada perhatian gitu, ada guru gitu ya. Selain kira-kira selain disiplin waktu untuk komitmennya kira-kira apa tadi yang harus ketemu kepala sekolah itu bisa diberikan kapan gitu, karena kalau direncanakan ketemu kepala sekolah berarti kita harus tindak lanjut gitu ya, mau ketemunya kapan kan ini kan sudah akhir bulan harus ketemu harus berarti maksudnya bisa sekarang setelah wawancara ini atau bisa hari Senin gitu ya, biar nanti siswa itu dikumpulkan dulu dikasih tahu supaya mereka yang tidak bisa hadir gitu ya. ya. Berarti sebenarnya sekarang hari ini gitu ya langsung komitmen tadi rencana ketemu kepala sekolah, berarti setelah keluar dari ini kita nanti akan ngomongin kepala sekolah ya seperti itu ya. Ada lagi mungkin ibu bisa saya tambahkan mungkin komitmen atau rencananya karena terbatasnya waktu untuk les tadi bisa anak-anak itu disuruh untuk browsing soal di internet, soal Belajar mandiri ya. untuk mereka belajar mandiri di rumah, dan jika menemui kesulitan bisa menanyakan ke kita sebagai gurunya sesuai dengan materi Sesuai dengan yang kita bimbing. oh ya seperti itu ya. Berarti itu sudah ada solusinya dari permasalahan yang ibu hadapi tadi. Yang pertama ibu menemui kepala sekolah tadi, yang kedua komitmennya secepatnya nih ya setelah keluar ini dari sini akan menyampaikan ke kepala sekolah bahwa hari ini kita harus mengumpulkan siswa agar hari Senin itu siswa bisa hadir semua hadir sekolah ya. Begitu juga dengan guru-gurunya ya. Seperti itu tadi ya solusi yang bisa saya angkat yang sudah ibu sendiri utarakan gitu ya. Terus setelah ini, setelah diskusi ini kira-kira gimana nih perasaan ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ini? Saya merasa senang sekali hari ini bisa kita
merasa sedikit plong gitu ya. Ya berarti saya gitu doakan semoga kita di sekolah ini bisa menjalankan apa yang menjadi komitmen ibu tadi, dan harapannya ke depan ini hari Senin ini bukan 2 hari lagi anak-anak ini tidak ada yang meliburkan diri lagi di rumah seperti itu. Bisa hadir kurang lebih sekitar 80-90% karena ujian terutama kelas 3. Soalnya kemarin mungkin baru saya yang sudah membagikan hasil ujian. Nilainya rendah, saya sudah berikan sudah media. Toh juga jauh di bawah itu, padahal bebas mereka kerjakan soal, saya lepaskan tidak diawasi. Tetapi sedikit saja saya makanya berubah lagi gitu ya. Makanya minat sisa untuk belajar itu. Ya, mungkin ya sudah kurang lebih kita diskusi sudah sekitar 15 menit. Apa yang ingin Ibu sampaikan dari hasil diskusi ini? Yang ingin kita sampaikan mudah-mudahan sisa ini bisa hadir, bisa belajar seperti biasa. Atas kepercayaannya curhat sama saya gitu, semoga apa yang dialami, apa permasalahannya itu bisa segera ditindaklanjuti dengan rencana dan komitmen yang sudah dibuat tadi seperti itu. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Mari mungkin Ibu ya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia dari komunitas praktisi SMP Negeri 1 Wera Bima NTB.